Jadi guys, hari ini bertepatan banget sama 1 tahunnya Virgin Marathon Roy. Bukan begitu? Yap, 8 September 2019. Tepat pada hari ini 1 tahun yang lalu gue Virgin Marathon Di Bali, Maybank Marathon Bali. sempat kita singgung sih waktu di video pertama kali. Di video awal, kalau misalkan pada nonton, Ya, sempat nyinggung sedikit tentang Maybank Marathon Bali. Dan kali ini pas banget di 1 tahunnya Roy Marathon, dia akan ceritain gimana pengalamannya, kalau kesahnya nyobain maraton. Sebelumnya aku mau tanya dulu, awalnya kan aku nggak tahu nih kalau kamu akhirnya memutuskan untuk memilih maraton. Kenapa kamu memutuskan untuk memilih maraton? Ngambil yang maraton? Awal karena masukan dari Mas Arif. Kan kebetulan dia kan official pacer kan. Official pacer buat kategori 10 kilo untuk yang mau mencapai waktu 1 jam 15 menit kalau nggak salah. Nah, aku konsul ke dia, Mas, gue mau ikutan MMB, gimana ya? Ya udah, daftar lah, kata dia. Ya tapi gue bingung milih kategorinya nih, 10 apa 21 ya? 21, nanggung amat, kata dia. Full maraton lah. Gue bilang, buset Mas, gue latihan masih bolong-bolong gini. Udah nggak apa-apa, sayang ke Bali masih cuma HM. Kalau itu mah di Jakarta atau di Bandung nggak apa-apa. Ini Bali, sekalian aja udah biar Virgin Marathon di Bali lagi kan. Mikir tuh, aduh gila, berani banget kalau misalkan ngambil maraton lah. Ya udah Mas, gue pikirin dulu deh. Ya udah pikirin aja dulu. Nanti gue bantu kok buat kalau misalkan untuk latihannya. Gue kan sebelumnya kan udah pernah, kata dia kan, latihannya gimana. Oh ya udah Mas, udah mikir. Ternyata bener juga sih ke Bali gitu kan. Pertama kali juga, kenapa enggak beraniin aja FM. Ya udah bismillah deh, pilih FM. Udah kontak dia, Mas, insya Allah gue pilih FM Mas. Nah gitu dong, kata dia. Gila sih, akhirnya berani memutuskan full maraton. Berapa kilo? 42 195 42,2 lah kalau digenepin mah. Parah sih, kayak shock banget cuy. 42 kilo lari tuh. Pas start, itu startnya jam berapa sih? Aku lupa. 4:30 kayaknya deh maraton. 4:30 start. Terus masih aman tuh pas awal-awal? Masih aman, karena aku kan emang sadar latihannya kan kurang banget. Udah nargetin yang penting finish, yang penting nggak kena COT, nggak kena cut off time. Batasnya berapa sih kalau maraton? 7 jam kemarin MMB. 7 jam. Jadi kalau yang lewat 7 jam nggak finish. Oke. DNF namanya, do not finish, did not finish gitu. Udah ngatur strategi, pokoknya aku ngatur strategi dalam waktu 3 jam sejelek-jeleknya HM. Udah tuh terus ngikutin di garis start, ngikutin pacer 7.30 awalnya waktu itu. Cuma pas udah kilometer berapa gitu, kayaknya masih sanggup nih kalau misalkan ngejar 7.15. Terus kebetulan emang masih kelihatan 7 jam kan? 15? Enggak, pacernya. Oh, finishnya berarti berapa tuh? Finishnya sekitar 6 jam. 6 jam. Udah ngejar 7.15 dapat. Udah itu ngekor sampai kilometer 20. Sesuai sama perhitungan. Dan pas ngelihat jam, waktu di jam itu 2 jam 30 menit apa kalau nggak salah. Pokoknya di under 3 jam pas ngeliat, wah udah aman nih. Kekejar lah dengan strategi awal. Udah kilometer 21 udah mulai ada tanjakan. Betis udah mulai kram. Nah pas dari situ, wah kayaknya bakalan lepas dari pacer 7.15 nih. Bener aja di kilometer 22 lepas tuh. Udah lepas dari pacer 7.15. Udahlah, yang penting udah nggak kejar, yang penting udah sesuai lah sama strategi awal.
Udah jalanin, udah ketinggalan peser tuh, udah jauh banget ya. Udah mikirnya udah yang penting finish, insya Allah finish, campur jalan. Pokoknya udah dari kilometer 21 tuh udah tanjakannya sebenarnya landai, cuma udah mulai sering, soalnya udah masuk ke pemukiman, jalan-jalan setapak, jalan-jalan kecil, nanti keluar lagi ke area persawahan. Itu udah banyak tanjakan. Masuk kilometer 25 udah mulai hancur tuh, berarti sudah mulai naik, udah mulai sering naik, udah mulai sering kram, campur jalan. Kadang berhenti dulu buat ngeregangin otot kan, mijit sebentar betis, habis itu jalan, baru jogging kecil. Banyak temennya nggak tuh pas lagi di trek tuh? Banyak. Oh, banyak juga yang banyak, cuma kalau di istirahat. banyak tapi lebih banyak pas sudah masuk kilometer 30. Nah pas di kilometer 30 tuh aku ngeliat ada peserta yang pingsan di trotoar tuh. Oh, yang kamu ceritain ya? Dan itu nggak tahu ya. Nanti kita ceritain di endingnya ya. Tapi ini jadi Roy cerita ke aku pas selesai kalau dia ketemu orang asing ya. Orang asing jatuh lagi pingsan gitu lagi ditanganin sama tim medisnya. Kilometer 30 pas ngeliat, oh ngeri juga. Udahlah, nggak makin. Pas ngeliat jam itu 4 jam kalau nggak salah, 4 jam berapa gitu. Masih, aduh gila, masih 12 km, betis udah mulai naik terus. Pokoknya tiap ada medis nanyain tuh, Mas ada es batu nggak? Waduh kak, udah cair kak. Udah siang soalnya ya? Iya udah, itu di jam 10. Udah jam 10 nih udah cair kak. Tapi masih dingin nggak? Masih sih kak. Oh boleh deh mas. Udah dikasih, kak tempelin ke betis, kanan kiri ya. Nggak terlalu ngefek sih karena udah cair. Harusnya keras banget ya? Pas masih bentuk esnya itu enak buat ngeregangin ototnya tuh. Terus nah di kilometer 30-an tuh dapat teman baru, Mas Firman Setiawan kalau nggak salah. Oh ya. Itu dari komunitas Jakarta Berlari kalau nggak salah. Itu mulai dari kilometer 30 ya kayak biasa nyapa aku, Mas, ayo mas, kenapa mas? Ya ini kaki. Oh lah, kamu kenapa mas? Betis mas, udah kram terus dari kilometer 2. Oh ya udah, ayolah santai aja, ini masih jam segini ya, insya Allah finish lah kita di bawah COT. Oh ya udah cerita banyak ceritanya tuh, udah mulai dari pengalaman lari, terus pengalaman pakai sepatu yang kayak gimana. Sepanjang lari kamu ngobrol cuma sempat putus di kilometer 35-an kalau nggak salah. Dia nyari toilet. Oh terus kamu tetap lanjut? Terus kan dia bilang, mas duluan aja mas, saya mau nyari toilet nih, mules. Oh iya dah, silakan mas. Ya ntar juga saya kesusul sama Mas Firman, saya jalan ini mah. Ya udah nggak apa-apa, gampang lah. Itu ntar kita kalau ketemu kita ngobrol lagi. Ya udah jalan. Bener kilometer 38 apa 39 tuh. Nah ketemu lagi tuh ditepok. Mas Rio, Mas Firman ketemu lagi. Iya gimana betis? Ya gini mas, udah parah, udah sering naik, makanya ini jalan mulu dari tadi. Oh yaudah nggak apa-apa ya, saya temenin. Udah nggak apa-apa Mas Firman, kalau mau duluan personal best kan. Udah nggak apa-apa. Nah ini mah kompetisi kan banyak, nanti gampang kan. Oh udah ditemenin tuh sampai finish, alhamdulillah. Kilometer 41 tuh, kilometer 41 gue bilang, mas kayaknya betis sudah mulai enakan nih, coba lari kecil. Oh itu kamu jalan sama dia tuh? Jalan ya, jalan terus campur lari kecil, jogging gitu doang. Nanti kalau udah naik aku bilang, mas terus mas betis naik lagi. Oh iya jalan kayak gitu terus. Udah nyampe kilometer 41 udah ngerasa udah enakan nih. Terus pas udah ngeliat kan spanduk kilometer 41, wah
ngeliat udah tipis banget, udah hampir 6 jam kan, udah hampir 6 jam. Wah, yaudahlah, langsung pas dalam hati harus paksain nih. Udah bilang ke Mas Firman, Mas, ya Mas, coba lari kecil yuk. Oh yaudah yuk, boleh. Lari jogging kecil. Alhamdulillah nyampe kilometer 42 baru mulai naik lagi tuh. 42 naik. Gimana Mas? Udah enakan? Enggak, ini mulai naik nih Mas. Yaudah nggak apa-apa, ayo lanjutin. Jalan nggak? Udah nggak apa-apa Mas, tinggal 200 meteran lagi nih. Udah jalan. Udah bener pas nyampe finish naik betis kenceng banget, kanan kiri. Wah, untungnya sama Mas Firman pas di finish udah betis naik, sama dia dituntun. Gimana Mas, naik ya? Iya Mas, alhamdulillah udah finish kita Mas. Pas ngeliat 6:19 6 jam 19. Wah. Gila, aku shock banget sih pas aku ngeliat kamu finish. Ini bener kamu bukannya? Terus aku liat tapi berdua sama siapa gitu kan. Bener kan? Aku ngeliat baju ini jersey komunitas kamu kan. Kamu pakai jersey komunitas. Terus pas nyampe finish ya, jadi pas nyampe finish, bener-bener abis lewat finish langsung nggak kuat ya kamu. Udah kayak pengen jatuh gitu, kakinya udah langsung gitu. Betis udah keras banget, langsung kayak sujud gitu kan. Kayak duduk gitu, udah nggak kuat deh. So, kok pengen masuk tapi nggak boleh kan. Akhirnya aku dari luar gitu ngikutin kamu sama Mas Firman tuh. Sampai di garis start sana awal. Iya, sampai itu jauh banget. Jadi tuh dari finish ke tempat refreshment itu jauh banget. Mungkin karena pesertanya banyak kali ya. Kayaknya. Biar nggak numpuk gitu antriannya. Itu benar-benar jauh banget. Menurut aku itu jauh sih. Kayak udah capek lari. Emang bener sih. Pas udah masuk kilometer 42 tuh 200 meter ya nggak jauh lah ya. Tapi pas di jalanin kok lama banget ya. Itu sempat ngomong juga ke Mas Firman, Mas, ini 200 meter lagi lama banget. Iya, kayaknya kelebihan nih. Udah nggak apa-apa lah. Iya, pas ngeliat, oh iya lebih lumayan ini Mas. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu udah parah sih. Tapi pemandangannya gimana? Pemandangannya selama kamu lari enak sih, bagus. Cuma lebih ke banyak ketemunya pemukiman warga. Kalau misalkan pemandangannya agak kurang dibanding kalau sama yang di Jawa Tengah. Karena kan kalau di Jawa Tengah gunung-gunungnya kelihatan dan lumayan banyak, ada Sindoro, Sumbing, Merbabu, Lawu gitu-gitu. Sementara kan kalau di Bali kan Gunung Agung, agak jauh. Cuma tim cheeringnya, wah itu mantep banget. Masyarakat lokal sih banyak kan ya, yang kayak penari Bali ya, anak-anak SD, SMP, wah itu iya pakai baju merah putih ya, terus bawa bendera, pada cheering buat nyemangatin teman-teman pelari. Ayo kak, lalu pas kalau udah itu guru-gurunya juga ikutan. Iya, ada penari Bali juga kan. Terus pas mau finish tuh aku lihat ini Alfa tuh nggak? Pas aku finish sih, jadi pegawai-pegawainya Alfamart, mereka tuh keluar ngasih semangat gitu. Keren sih. Dan yang kerennya lagi ya, aku tuh baru tahu. Jadi kan aku nungguin ya, jadi kan aku finish tuh jam berapa ya? Jam 8-an kali ya. Aku finish kan jam 8-an. Terus aku udah tahu kan akan nungguin Roy kurang lebih 4 jam di situ. Itu aku ya ketemu teman-teman kantor juga sih yang ikut lari itu. Ketemu teman-teman kantor, terus foto-foto segala macem. Terus udah bingung kan mau ngapain, akhirnya aku duduk tuh ngeliatin acara kan. Terus sebelah aku tuh bilang, enggak kok dia udah sini, temennya tuh ada yang ikut maraton. Terus dia bilang, si A tuh udah di sini, nih gitu kan. Terus aku gini, dia tau dari mana? Apakah temennya tuh share live juga? Karena waktu itu aku tuh minta Roy untuk share live location WhatsApp, biar aku tahu dari mana gitu kan. Karena jujur aku tuh ngeri banget. Dia lari 42 kilo 6 jam. Ngeri banget deh. Takutnya kenapa-napa gitu kan. Ngerti kan maksudnya? Takutnya dia nggak ada kabar, terus nggak tahu di mana gitu kan. Nah terus aku ngeliat gini kan, ternyata tuh ada aplikasinya. Jadi tuh dia ada aplikasi web sih kayaknya.
website atau aplikasi, aku kurang tahu sih. Jadi si Maybank tuh nyiapin link gitu untuk nge-track pelari itu di sampai mana. Keren banget. Dan aku sementara pakai WhatsApp dong. Sebelah aku tuh pakai link itu kayak, terus pas udah deket, ayo semangat. Aku ada sih kayak aku sempat nge-capture, tapi pas itu udah kamu mau sampai finish sih. Gila, 6 jam cuy nungguin dia lari. Dan wah, nggak kebayang sih. Tapi ya pas nyampe abis kamu finish, terus ngambil apa namanya tuh, medali, dapat kaos juga kan. Kaos finish. Nah terus lepas dari itu udah langsung dia tepar di ruang medis. Udah tepar bener. Udah teriak dah tuh, dipijit sama apa, kayak bukan dokter sih, kayak perawatnya gitu. Teriak di tenda dengan pelari-pelari lain. Sayangnya sempetnya ya berendam di yang es dari sponsor itu. Oh, itu lama banget ya itu. Lama banget dia berendam di situ cuy. Aku nungguin aja di pinggir karena aku udah dingin kan. Ngeri banget. Dan di situ sama dapat teman baru lagi tuh di MMB, Bang Dewo Prasetyo kalau nggak salah, dari Solo Runners. Ketemu di mana? Di saling nyapa tuh di kilometer 30-an. Tapi lepas dia duluan. Udah kenal di situ. Pas di tempat refreshment ketemu dia. Sama dia. Jadi ketemu dapat dua teman baru tuh pas MMB. Gila, tiap lari pasti dia tuh ketemu cuy sama teman baru. Pasti ada aja deh ceritanya kalau habis lari tuh. Kayak ketemu ini, tadi aku foto sama ini gitu. Temen ini. Aku nggak pernah sih. Tapi semenjak aku ikut lari ya, aku juga agak kaget sih, kayak ternyata ada yang nyemangatin aku pas lagi lari. Kayak banyak banget ibu-ibu sih kayak kalau ngelewatin aku gitu, semangat mbak gitu. Aku kayak, ya ampun, dia aja lari, gue jalan. Tapi ya dia emang pelari kayaknya, kayak gitu sih. Terus abis itu langsung istirahat sih ya, langsung capek banget tuh ya. Udah, soalnya itu udah berendam di kolam es itu. Kolam es, iya, yang dari sponsor itu kan. Nah, setelah kamu merasakan 42 km, apakah kamu akan mencobanya lagi? Pasti, cuma nggak tahu kapannya. Karena ini yang nggak direncanain sih sebenarnya, karena sebenarnya target aku tuh FM paling nggak sekitar dari tahun lalu ya, sekitar 2022an baru berani FM. Karena kan udah ngelihat teman-teman pelari lain ngelihat, wah gila FM loh. Tapi salut sih pas kalau misal dan udah ngerasain 42 kilo ternyata begitu. Mau lagi nggak? Pertanyaan aku mau lagi nggak? Belum dijawab nih. Mau lah, pasti. FM pasti akan ngerasain lagi, cuma nggak dalam waktu dekat. Iyalah, kamu udah nggak pernah latihan kan lari, udah jarang banget latihan. Iya. Nah itu kemarin betis sering naik karena kurang latihan hill, tanjakan. Itu di situ kurangnya tuh. Jadi pas ketemu tanjakan, ya udah, jadi betis kaget gitu, otot betisnya. Jadi suka naik, kram. Harusnya campur latihan itu juga, hill training, entah nyari tanjakan atau naik turun tangga. Tapi kamu nyangka nggak kalau ternyata di trek tuh bakalan ada tanjakan sebanyak itu gitu? Enggak terlalu, cuma nggak nyangka? Iya, karena sebelumnya kan nanya juga tuh ke Mas Arif kan, Mas, tanjakannya banyak nggak? Enggak kok, nggak terlalu banyak. Dan nggak terlalu curam juga, biasa kok, landai doang. Ya udah, jadi waktu itu nggak banyak latihan cuma nggak banyak banget gitu ya. Dan kurang lah istilahnya. Ya udah, dan ya alhamdulillah sesuai target awal itu. 3 jam harus sejelek-jeleknya HM 21 kilo.
Keren. Ya aku lari aja 2 jam aja 10K. Itu ya, kalau misalnya kemarin aku udah bilang kan aku pengennya tuh 5K. Sayangnya di maraton, tapi kata Roy, iya nggak ada. Kata Roy kalau misalnya event lari yang ada maratonnya biasanya paling kecilnya 10K ya. Kamu pernah bilang ya? Iya. Biasanya 10K. Kalau HM baru ada 5K ya. Kalau paling tingginya HM 5K-nya ada, 5K-nya ada. 5K, 10K, HM. Tapi kamu puas nggak dengan pencapaian kamu? Puas banget lah. Virgin Marathon dengan latihan yang nggak maksimal, tapi tetap bisa finish dan under COT lagi under ya? COT dan sesuai sama target aku emang waktunya ya. Bangga lah sama diri sendiri lah bisa nyelesain FM dan didukung juga sama keluarga. Waktu itu kan bilang kan ke mama sama bapak, Pak mau doain apa? Ini nanti mau lomba lari di Bali. Oh ya udah, emang udah biasa kan? Enggak, ini 42 kilo. Seriusan? Iya, ya udah. Bisa insya Allah finish. Kata siapa? Kata bapak. Ya udah doain aja ya, semoga finish bahagia gitu. Ya insya Allah lah finish pasti. Ya udah, pas gitu, wah terharu sih pas nyampe finish tuh. Wah gila, ternyata begini rasanya FM gitu. Orang-orang yang apalagi aku salut sama yang kategori master sih. 40 atau master? 45 tahun ke atas. Enggak, maksudnya pelari-pelari kategori itu yang umur-umur 40 atau 45 tahun ke atas. Itu mereka salut sih, bisa stabil dengan PS7. Aku sempat lihat ini juga, difabel. Emang ada ya? Ada, kamu nggak ketemu ya? Enggak. Itu kalau itu kayaknya itu dia mungkin yang 10 kali ya? Enggak sampai. Itu kayaknya dia ini deh, lomba balapan tapi jaraknya pendek. Jadi tuh waktu aku lari, dia sih startnya terakhir. Cuman dia tuh kan, mereka tuh kenceng pakai kursi roda. Mereka semuanya di kursi roda, ngebut, bener-bener ngebut, cuman muter gini doang sih. Mungkin jadi dari 100 atau 200 gini, meter mungkin. Iya mungkin gini sih. Itu banyak banget dan aku tuh sampai aku merinding, bener-bener merinding lagi lari. Mereka tulisannya di punggungnya tuh ada tulisannya saya pasti bisa. Sedih banget. Itu kayak ya yang pokoknya orang-orang difabel. Nggak nyangka sih. Terus kayak aku baru pertama kali lihat di acara langsung di Maybank ini, di Maybank Marathon Bali ini. Terharu sih. Dan ketika mereka ngelewatin kita, mereka pelari-pelari itu pada nyemangatin gitu. Sedih deh. Kalau inget kayak terharu banget sih aku waktu ngeliatnya. Ya, kalau misalkan kata orang-orang, sering sih aku dapat kayak gitu. Lu ngapain sih, Roy? Lari mulu, juara kagak? Iya benar-benar. Kayak gitu ya. Aku mah jawab sama ini aja, cuma ketawa aja.